Terapi kejut oleh aliran listrik pernah digunakan di dalam penyembuhan untuk beberapa penyakit. Namun memang memunculkan pro dan kontra terhadap terapi ini. Karena memang ada yang bisa menjadi pulih, tetapi ada juga yang justru punya efek samping yang membahayakan. Di dalam hidup sehari-hari, terapi kejut dalam tanda kutip yang tentu saja bukan dengan aliran listrik, itu kerap terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dengan segala macam pergumulan-pergumulan hidup yang ada, entah itu merupakan sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan, berita yang mengejutkan selalu menyisakan sebuah kelelahan, sebuah proses di mana untuk menerima keterkejutan itu kita perlu waktu. Dan kalau terus-menerus orang dihanyutkan oleh kejutan demi kejutan akan membuat justru lama-lama menjadi mati, patah arang, semangatnya pudar. Karena itu ada satu hal yang penting untuk kita bangun supaya kita tidak mudah terkejut. Apakah itu? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sapa hari ini, Sabda Tuhan menyapa kita hari ini, yang kembali menjumpai setelah 2 minggu kita tidak berjumpa. Kali ini dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-45 sampai 67, tapi saya hanya bacakan beberapa bagian dari ayatnya ini karena begitu panjang. Mulai ayat 45 sampai 48, lalu 58 dan 59, dan 65 sampai 67. Demikianlah sabda Tuhan. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan jadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Ulangan pasal 28 memang memuat 2 bagian besar yang mencantumkan satu tentang berkat. Ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kenapa orang bisa diberkati karena dia mendengarkan suara Tuhan. Sebaliknya kutuk itu sebaliknya, orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan akan mendapatkan kutuk. Apa yang tertulis ini sebenarnya sebuah peringatan dari Tuhan yang sangat baik. Bukan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengutuki, tapi justru Tuhan yang tegas dan bisa mendisiplin. Sehingga ada sebab dan ada akibat. Apa sebabnya? Seseorang akhirnya lalu mengalami berbagai macam musibah atau berbagai macam peristiwa-peristiwa yang buruk. Bisa jadi karena memang dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi bagaimana seseorang bisa penuh berkat dan terus limpah berkatnya?
Bisa jadi dan bahkan jelas dikatakan di dalam Ulangan pasal 28 bahwa orang yang mendengarkan suara Tuhan menjadi hamba Tuhannya, maka dia akan terus berkat Tuhan tidak pernah akan habis dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kutuk, orang yang selalu tutup telinga, tidak mendengarkan dan tidak jadi hamba Tuhan, maka dia menjadi hamba dunia ini. Akhirnya dia terjerat di dalam kutuk. Dan ada satu yang penting di sini, bahwa dampak dari orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak menjadi hamba kepada Tuhan atau tidak menghamba kepada Tuhan adalah hidupnya akan penuh dengan kejutan demi kejutan. Disinilah kita lihat bagaimana cikal bakal kenapa seseorang itu menjadi mudah terkejut. Dan jelas dikatakan itu, engkau tidak akan dapat ketentraman di antara bangsa-bangsa, tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Lalu Tuhan berikan kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana, hidup yang terkatung-katung siang malam penuh kejutan dan khawatir akan hidup. Dan dikatakan lagi bahwa kalau pagi sekarang karena kejut memenuhi hatimu. Inilah sebenarnya yang memberitahu kepada kita kenapa seseorang itu terkejut. Tentu saja bukan karena dikagetkan atau dibuat menjadi latah begitu, tetapi karena memang di dalam ayat ini shock terapi yang terjadi itu sebenarnya berangkat dari sebuah ketidaksiapan seseorang, dan ketidaksiapan seseorang menghadapi sesuatu yang berbeda atau yang mengejutkan itu juga berangkat dari ketidakpekaan dirinya mendengar suara Tuhan. Sehingga jelas sekali kutuk akan datang dan kejut akan menyerang, bahkan mencengkeram, sehingga hati tidak lagi tentram, penuh dengan gelisah. Dan ini yang dikatakan panjang lebar di dalam Ulangan pasal 28 bagian kedua yang bicara tentang kutuk, di mana Tuhan mengingatkan bahwa kalau engkau tidak bersujud menghamba kepada Tuhan, Sang Perajut Agung hidup kita, yang tidak pernah salah merajut hidup kita, maka kita tidak akan mudah dikejutkan oleh apapun yang terjadi. Ini yang mau dikatakan secara rangkuman atau ringkasan dari Ulangan pasal 28 bagian akhir yang memuat tentang kutuk. Mau mengajarkan dan mengingatkan kita, jangan sampai abai sebuah tabiat bersujud di altar Tuhan. Sebuah tabiat hati yang terus takut akan Tuhan. Sebuah tabiat di mana hidup selalu mengikut Tuhan. Sujud, takut, dan ikut. Sujud kepada Tuhan berarti beribadah kepadanya, menyembahnya, dan menyadari kita hamba, Dia Tuhan kita. Dia pegang kendali atas segalanya dan bukan kita yang pegang kendali. Dan kita tidak bisa pegang kendali karena kita serba terbatas. Dan lalu kemudian takut akan Tuhan berarti benar-benar kita hidup di dalam hati yang sungguh-sungguh berhati-hati, waspada, bahwa apa yang kita lakukan bisa saja menyakiti hati Tuhan. Takut akan Tuhan dan akhirnya ikut Tuhan senantiasa. Inilah rahasia untuk supaya kita tidak mudah terkejut, yaitu senantiasa bersujud, selalu takut dan ikut Tuhan. Ini yang buat kita menjadi tenang, tentram, dan hidup tentu saja tidak lagi dipenuhi ketakutan-ketakutan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan yang memandu kita. Dia di depan kita menjadi pemimpin, Dia di samping kita jadi sahabat, Dia di belakang kita menjadi pendorong semangat. Itulah yang menjadi kekuatan kita. So, jangan mudah terkejut dan jangan mau dikejutkan oleh apapun juga. Karena yang kita ikuti adalah Tuhan yang tidak pernah memberikan terapi kejut kepada kita. Tapi Dia sedang merajut hidup kita, Dia sedang mengajar kita untuk tetap sujud, takut, dan ikut Dia. Selamat terus sujud kepadanya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.